Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Balkisutijo dari kelompok 20. Pada video ini saya akan menjelaskan penyelesaian tugas mingguan shift 3 modul 5 statistika non parametrik menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Sesuai ketentuan tugas, pada video ini saya akan menjelaskan soal nomor 2, 3, 4, dan 5 yang meliputi pembacaan soal, penentuan hipotesis, pengolahan data menggunakan RStudio, interpretasi hasil pengujian, serta verifikasi hasil menggunakan software Minitab. Tanpa berlama-lama, kita langsung lihat soalnya saja. Jadi untuk soal yang nomor 2, sebuah universitas itu ingin mengetahui apakah metode pembelajaran yang berbeda mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan. Terdapat 3 metode pembelajaran, yaitu tatap muka, daring, dan juga hybrid dengan masing-masing 5 mahasiswa. Karena data terdiri dari lebih dari 2 kelompok independen dan menggunakan pendekatan non-parametrik, maka kita akan menggunakan uji mood median. Untuk hipotesisnya adalah nolnya itu median tingkat kepuasan mahasiswa pada ketiga metode pembelajaran yang sama. H1-nya minimal terdapat 1 median tingkat kepuasan mahasiswa yang berbeda. Selanjutnya, soal yang nomor 3, itu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis transportasi yang digunakan pelanggan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Data yang diperoleh yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi yang terdiri dari 3 jenis transportasi, yaitu ada bus, kota, ada kereta api, dan juga transportasi online, serta 3 kategori kepuasan, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Dengan taraf signifikasinya 5%, akan diuji apakah terdapat hubungan antara jenis transportasi dan tingkat kepuasan pelanggan. Karena data berupa data kategori yang disajikan dalam bentuk tabel kontingensi, maka digunakan uji chi-square. Dengan hipotesisnya, H0 itu tidak terdapat hubungan antara jenis transportasi dan tingkat kepuasan pelanggan. Untuk H1-nya terdapat hubungan antara jenis transportasi dan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah soal yang nomor 4, dilakukan penelitian untuk mengetahui perubahan tingkat kebugaran anggota sebelum latihan, setelah 4 minggu latihan, dan setelah 8 minggu latihan. Data ini diambil dari 10 anggota yang sama dan diukur sebanyak 3 kali. Karena pengukuran dilakukan pada responden yang sama lebih dari 2 kali, maka digunakan uji Friedman. Dengan hipotesisnya, H0-nya itu tidak terdapat perbedaan tingkat kebugaran pada ketiga waktu pengukuran, dan H1-nya itu terdapat perbedaan tingkat kebugaran pada ketiga waktu pengukuran. Selanjutnya, soal yang nomor 5 itu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan efektivitas 4 metode belajar dalam peningkatan nilai ujian mahasiswa. Metode yang dibandingkan adalah ada group discussion, ada daring, project, dan juga luring. Karena terdapat lebih dari 2 kelompok independen dengan menggunakan pendekatan uji non-parametrik, maka digunakan uji Kruskal-Wallis. Untuk hipotesisnya, keempat metode belajar itu memiliki efektivitas yang sama. H1-nya itu minimal terdapat 1 metode belajar yang memiliki efektivitas berbeda. Jadi kita langsung aja ke pengerjaannya, yaitu RStudio. Baik teman-teman, ini merupakan tampilan dari software RStudio. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita langsung ke menu File dan memilih New Project. Setelah ada tampilan seperti ini, kita memilih Existing Directory dan menyimpan ke folder yang teman-teman sudah siapkan. Jika sudah disimpan, kita langsung memilih Create Project. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke menu yang ada tanda plus di samping kirinya, lalu memilih AirScript. Sebelumnya saya sudah membuat sintaks, tapi jangan khawatir, saya akan menjelaskan satu persatu kepada teman-teman semuanya. Baik teman-teman, di sini kita akan mengerjakan soal yang nomor 2, ini menggunakan uji mood median. Jadi yang pertama adalah sintaks sistem, di mana sintaks ini itu digunakan untuk membuat variabel kelompok metode pembelajaran. Jadi fungsi rep di sini itu digunakan untuk mengulang setiap kategori sebanyak 5 kali, sehingga terbentuk 3 kelompok, yaitu tatap muka, daring, dan juga hybrid. Jadi kita langsung running saja. Nah, selanjutnya di sini ada sintaks score, di mana sintaks ini digunakan untuk memasukkan data skor kepuasan mahasiswa sesuai dengan tabel soal yang tadi. Langsung running. Selanjutnya di sini ada sintaks exam data, di mana sintaks ini digunakan untuk menggabungkan kedua variabel menjadi satu data frame. Di mana di sini juga ada sintaks exam data yang digunakan untuk menampilkan data yang telah dimasukkan. Ini sudah terlihat bahwa data yang dimasukkan ya. Selanjutnya ada sintaks box plot, di mana sintaks ini digunakan untuk membuat box plot sehingga persebaran data itu dapat dilihat secara visual. Kita langsung running. Nah, ini adalah box plot skor kepuasannya. Sintaks selanjutnya adalah Intel package. Untuk library RFA ID Memoire itu digunakan untuk mengaktifkan package ID Memoire yang diperlukan dalam pengujian mood median. Dan selanjutnya sintaksnya yang mood.mattest itu tuh digunakan untuk melakukan uji mood median. Jadi kita langsung running saja. Nah, dari hasilnya itu diperoleh bahwa X squared-nya itu adalah 10,179 dan DF-nya itu adalah 2, lalu p-value-nya adalah 0,006162. Jadi karena nilai p-value-nya itu sebesar 0,006162 lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Artinya terdapat perbedaan tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran. Selanjutnya kita akan memverifikasi menggunakan Minitab.
Oke, untuk langkah yang digunakan pada software Minitab itu, kita kan memilih menu start, lalu memilih non-parametrics, dan kita akan memilih mode median test. Jadi nanti ada tabelnya bahwa responnya itu akan kita masukkan skor kepuasan dan vektornya itu metode pembelajaran. Jadi di sini hasil Minitabnya itu menunjukkan bahwa chi-square-nya itu adalah 10,18, lalu p-value-nya ini adalah 0,006. Jadi karena nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Jadi hasil Minitab ini sesuai dengan hasil RStudio. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan gitu. Kemudian kita lanjutkan pola yang sama untuk soal yang nomor 3. Oke, soal yang nomor 3 ini kita akan menggunakan uji chi-square ya. Jadi untuk sintaks yang pertama ini adalah yang digunakan untuk membentuk tabel frekuensi ke dalam bentuk matriks. Jadi fungsi matriks itu digunakan untuk menyusun data menjadi tabel kontingensi yang nantinya akan digunakan pada uji chi-square. Selanjutnya, ketika ini sudah dibuat, kita menggunakan fungsi dari TK ini. Jadi sintaks ini digunakan untuk menampilkan matriks yang telah dibuat. Output yang muncul itu adalah tabel frekuensi sesuai data pada soal. Jadi kita langsung running. Oke, jadi ini adalah tabel yang sesuai dengan soalnya ya. Selanjutnya adalah sintaks dari hasilnya. Jadi sintaks ini digunakan untuk melakukan uji chi-square-nya gitu. Fungsi chis.test itu digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategori gitu. Lalu sintaks yang selanjutnya ini akan menampilkan hasil di mana untuk menampilkan hasil dari pengujian chi-square itu sendiri. Jadi kita langsung running. Nah, hasil runningan RStudio yang diperoleh bahwa nilai chi-square-nya itu adalah 11,066 dan derajat bebasnya itu sama dengan 4 dan nilai p-value-nya itu adalah 0,02583. Karena 0,02583 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya terdapat hubungan antara jenis transportasi dan tingkat kepuasan pelanggan. Lalu kita akan verifikasi menggunakan Minitab. Oke, untuk verifikasi menggunakan Minitab, langkah-langkah yang digunakan itu sama, tapi kalau misalkan yang uji chi-square ini, kita kan memilih menu start, lalu kita memilih table di sini, dan memilih chi-square test for association. Kemudian nanti ada tabel summarize data into way table, jadi masukkan data frekuensinya sesuai dengan table, lalu klik OK gitu. Lalu di sini diperoleh bahwa persen chi-square-nya itu adalah 11,066 untuk DF-nya itu sama dengan 4 dan p-value-nya itu adalah 0,026. Jadi karena 0,026 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara jenis transportasi dan juga tingkat kepuasan pelanggan. Jadi hasil Minitab itu sama dengan hasil RStudio gitu. Untuk kesimpulannya berarti bahwa disimpulkan kan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis transportasi dan tingkat kepuasan pelanggan. Kita lanjut untuk soal yang nomor 4. Oke, untuk soal yang nomor 4 itu sintaks yang pertama ini kan akan memasukkan data sebelumnya ya. Jadi sintaks ini digunakan untuk memasukkan data tingkat kebugaran itu sebelum latihan gitu. Selanjutnya, sintaksnya kita akan memasukkan data 4 minggunya. Jadi sintaksnya itu digunakan untuk memasukkan data tingkat kebugaran setelah 4 minggu. Sintaks selanjutnya adalah 8 minggu. Kita akan memasukkan data 8 minggu. Jadi sintaksnya itu digunakan untuk memasukkan data tingkat kebugaran setelah 8 minggu. Ini kita langsung running aja. Nah, selanjutnya ini adalah sintaks hasilnya. Jadi sintaksnya itu digunakan untuk menggabungkan seluruh data ke dalam satu data frame. Lalu sintaks hasil ini itu digunakan untuk menampilkan data yang telah dimasukkan. Dan di sini ada sintaks yang terakhir yaitu Friedman test, di mana sintaksnya itu digunakan untuk melakukan uji Friedman. Jadi kita langsung running aja. Dan untuk hasil running RStudionya itu output yang diperoleh adalah chi-square-nya itu sama dengan 20, DF-nya itu sama dengan 2, dan p-value-nya itu adalah 0,0000454 gitu. Karena 0,0000454 itu kurang dari 0,05, maka itu ditolak. Artinya terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan antara sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Jadi kita langsung verifikasi menggunakan Minitab. Oke, untuk langkah-langkah yang dilakukan itu kita memilih menu start, lalu non-parametrics di sini, dan menggunakan uji Friedman, di mana responnya itu akan dimasukkan responnya, lalu treatmentnya akan dimasukkan dengan waktu, dengan blocksnya sama dengan anggota, kemudian klik OK. Dan di sini menunjukkan bahwa hasil Minitab-nya itu diperoleh bahwa chi-square-nya itu adalah 20, DF-nya itu sama dengan 2, dan p-value-nya itu adalah 0,000. Jadi karena 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Artinya terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan pada ketiga waktu pengukuran. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa program latihan itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan tingkat kebugaran anggota. Jadi kita langsung saja ke nomor yang terakhir, yaitu nomor yang kelima. Oke, untuk soal yang nomor 5, untuk sintaks yang pertama, itu akan memasukkan data dari diskusinya gitu. Sintaksnya itu digunakan untuk memastikan bahwa data ini menggunakan metode group discussion-nya. Selanjutnya di sini ada sintaks untuk daringnya. Jadi ini berupa data daring. Jadi sintaksnya digunakan untuk memasukkan data metode daring gitu. Selanjutnya ada sintaks project, di mana sintaks ini digunakan untuk memasukkan data metode project gitu. Selanjutnya ada sintaks luring gitu yang digunakan untuk memasukkan data metode luringnya. Jadi kita langsung running.
Selanjutnya di sini ada, sintaks untuk Kruskal test, di mana sintaks ini digunakan untuk melakukan uji, Kruskal walisnya gitu. Jadi kita langsung running. Nah, berdasarkan hasil RStudionya, berarti diperoleh bahwa chi-square-nya itu adalah 15,704 dan DF-nya itu sama dengan 3, p-value-nya itu adalah 0,001304. Karena 0,001304 itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Artinya terdapat perbedaan efektivitas metode belajar terhadap peningkatan nilai ujian mahasiswa. Jadi kita langsung verifikasi dengan software Minitab. Oke, untuk langkah yang digunakan, kita akan memilih menu Start, lalu memilih Non-Parametrics dan memilih Kruskal Wallis. Nanti ada tabelnya di mana responnya itu akan dimasukkan nilai, vektornya itu akan dimasukkan metode, lalu klik OK. Jadi di sini bisa dilihat bahwa hasil dari Minitab itu diperoleh bahwa H-value-nya itu adalah 15,70, DF-nya itu sama dengan 3, dan P-value-nya adalah 0,001. Jadi karena 0,01 itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Artinya terdapat perbedaan efektivitas nih metode belajar terhadap peningkatan nilai ujian mahasiswa gitu. Jadi untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa metode belajar yang digunakan ini memberikan pengaruh yang berbeda terhadap peningkatan nilai ujian mahasiswa. Lalu berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software RStudio dan juga Minitab pada soal nomor 2, 3, 4, dan 5, seluruh pengujian itu menghasilkan nilai p-value yang lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0-nya itu ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan maupun perbedaan yang signifikan sesuai tujuan penelitian masing-masing soal. Demikian presentasi tugas mingguan Shift 3 modul 5 yaitu statistika non parametrik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa di video selanjutnya.